Perilaku seksual remaja dan kesehatan reproduksi. Apa itu? Apakah penting kita mengetahuinya? Perilaku seksual remaja. Perilaku seksual remaja adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik terhadap lawan jenis maupun sesama gender. Wujud tingkah laku tersebut antara lain perasaan tertarik, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek dapat berupa orang lain dalam khayalan atau diri sendiri. Perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual berisiko adalah perilaku yang dilakukan oleh remaja yang mempunyai dampak besar bagi remaja dan pasangannya. Beberapa contoh dampak seksual berisiko pada remaja. Dampak perilaku seksual berisiko pada remaja ialah kehamilan tidak diinginkan, pernikahan usia dini, aborsi, penyakit kelamin, infeksi menular seksual IMS, dan HIV/AIDS. Perilaku seksual sehat. Apa itu perilaku seksual sehat? Perilaku seksual sehat adalah tujuan yang ingin dicapai dari perkembangan seksualitas remaja yang dapat dicapai secara lebih optimal apabila remaja memiliki pemahaman yang baik mengenai perilaku seksual sehat, seperti salah satunya yaitu tidak sering bertinta ganti pasangan. Faktor penyebab seksual remaja. Faktor-faktor tersebut adalah pola asuh orang tua, pengaruh teman sebaya, paparan media pornografi, dan pengetahuan remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Apakah perlu menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. BKKBN 2012. Apa itu remaja? Menurut WHO, Badan PBB untuk Kesehatan Dunia adalah 12 sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. WHO mendefinisikan remaja sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Mengapa pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu penting? Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting terutama bagi para remaja. Karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang. Masa remaja. Masa remaja awal 10 sampai 13 tahun. Masa remaja tengah 14 sampai 16 tahun. Masa remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan. Perubahan yang dialami seperti pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara. Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, menstruasi, tumbuh bulu-bulu ketiak, dan lain sebagainya. Pertumbuhan fisik pada remaja laki-laki. Perubahan yang dialami seperti pertumbuhan tulang-tulang, testis, buah pelir, membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi, keluarnya air mani. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah,
kumis, jenggot, tumbuh bulu ketiak. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada, dan lain sebagainya. Perubahan psikis pada remaja. Keadaan emosi yang tidak stabil, sehingga remaja mudah merasa gembira, sekaligus mudah sedih. Keadaan ini menjadikan remaja memiliki emosi yang meledak-ledak. Perasaan menjadi sangat peka atau sensitif. Situasi tertentu dapat menjadikan remaja mudah tersentuh dan tersinggung. Sikap mental agresif ditunjukkan dalam bentuk suka menentang kepada aturan atau perintah. Keadaan ini muncul karena dalam diri anak mulai merasakan bahwa ia sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak kecil dan menganggap dirinya sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan dan kemauannya sendiri. Mulai mencari identitas diri. Apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan perdarahan yang teratur dari uterus sebagai tanda bahwa organ kandungan telah berfungsi matang. Umumnya, remaja mengalami menarche adalah pada usia 12 sampai dengan 16 tahun. Periode ini akan mengubah perilaku dari beberapa aspek, misalnya psikolog dan lainnya. Kebersihan organ intim saat menstruasi juga penting dilakukan dengan cara mengganti pembalut sebanyak 3-5 kali dalam sehari. Membersihkan organ intim terlebih dulu sebelum mengganti pembalut. Cuci tangan sampai bersih usai membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Ini merupakan gambar organ reproduksi wanita. Ini merupakan gambar organ reproduksi pria. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Berikut sejumlah cara menjaga kebersihan alat reproduksi yang mudah dilakukan. Selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Bagi pria, pertimbangkan untuk sunat karena tidak disunat dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada kulit dan meningkatkan risiko infeksi bakteri.